Lobi utama yang bising langsung menjadi sunyi, para tamu saling memandang dengan cemas, mata mereka dipenuhi dengan kejutan, jelas bahwa mereka tidak yakin apakah Bai Zongtian telah mengatakan yang sebenarnya. Xia Ming tertawa terbahak-bahak, bibirnya kemudian melengkung menjadi senyum mencemooh. Bai Zongtian, hentikan fitnah berbisamu, kamu bahkan berani memuntahkan pernyataan tidak berdasar seperti itu. Xia Ruoyun adalah putriku yang lahir dari darah dan dagingku sendiri, mengapa aku ingin membunuhnya? Namun itu hal yang baik bahwa mata dunia jernih, aku percaya bahwa semua orang di sini tahu orang seperti apa aku. Kamulah yang telah berkolusi dengan wanita ini untuk menyakiti putriku yang malang. Sekarang kamu ingin mengalihkan kesalahan ke orang lain. Biarkan aku memberitahumu, bahwa dengan tamu terhormat dan tertinggi jin hadir hari ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk lolos dari skema jahatmu. Bai Zongtian mengangkat bahu, dia kemudian berbalik ke arah Guru Ruoyun dan bertanya sambil tersenyum. Murid, di mana hadiah pernikahan yang telah kamu siapkan untuk Xia Cuksue? Guru Ruoyun tidak pernah mengatakan sepatah kata pun sejak awal pertengkaran ini. Sebaliknya, dia telah mengamati ekspresi Xia Ming. Sekarang, setelah mendengar suara Bai Zongtian, dia tersenyum acuh tak acuh dan dengan membalik tangannya, menampilkan ornamen batu giok yang berkilau dan tembus pandang di telapak tangannya. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang telah aku siapkan untuk pengantin baru Xia Cuksue dan Lu Chen. Aku harap anggota keluarga Xia akan menyukainya. Ketika mereka mendengar ini, mata setiap tamu menoleh untuk melihat telapak tangan Guru Ruoyun, dan ekspresi menghina muncul di wajah mereka. Itu hanya ornamen batu giok dan keluarga Xia memiliki banyak. Mungkinkah murid dokter suci yang tinggi dan perkasa itu memberi mereka sesuatu yang begitu umum? Meskipun pengerjaan pada ornamen batu giok tidak terlalu lusuh, sayangnya hadiah ini terlalu biasa. Aku telah mengharapkan semacam hadiah besar sebagai gantinya. Ini juga merupakan hal yang baik bahwa tuan dari keluarga Xia memiliki temperamen yang cukup baik. Dia telah berhasil menjaga ketenangannya dalam menghadapi penghinaan seperti itu. Jika itu aku pasti sudah pingsan sejak lama. Sekarang dia bahkan menggunakan ornamen batu giok sebagai hadiah ucapan selamat. Bukankah itu hanya mengatakan bahwa keluarga Xia sekarang sangat miskin, sehingga mereka bahkan tidak mampu membeli perhiasan giok? Guru Ruoyun mempertahankan senyum tenang di wajahnya meskipun mendengar bisikan yang dicampur dengan ejekan dari kerumunan. Dia kemudian perlahan-lahan mentransmisikan sepotong energi spiritual dari telapak tangannya ke ornamen batu giok tepat di depan mata orang banyak. Sebuah suara sombong dan galak terdengar dari ornamen batu giok. Jadi bagaimana jika aku telah melakukan semua hal itu? Putri pemberontak itu, Xia Ruoyun, yang gagal mengenali apa yang baik untuknya. Dia tidak menaati ayahnya dan menggertak saudara tirinya. Dia bahkan memiliki keberanian untuk merebut harta karun yang seharusnya menjadi hak kesulungan saudara tirinya. Tindakan yang benar-benar menghasut. Pagoda ilahi kuno seharusnya milik Suer. Meteor telah jatuh dari langit, dan langit kehilangan warnanya pada hari Suer lahir.
melambangkan bahwa dia adalah penguasa pagoda ilahi kuno. Namun Xia Ruoyun, yang juga lahir pada hari yang sama, membawa bencana di tulangnya dan akan membawa kemalangan bagi keluarga Xia. Sayangnya aku tidak dapat mengambil pagoda ilahi kuno dari pelacur terkutuk itu sebelum dia meninggal. Dia sama jahatnya dengan ibunya sendiri. Jika bukan karena ibunya adalah anggota keluarga Mo, aku tidak akan pernah menikahinya. Sungguh lucu, aku hanya mencintai Ibu Suer saja, hanya wanita baik seperti dia yang pantas untukku. Guru Woyun, apakah menurutmu orang-orang akan mempercayaimu begitu kamu menyebarkan berita ini? Saat ini di mata semua orang, aku, Xia Ming, adalah seorang bangsawan sejati yang menempatkan cinta dan kesetiaan di atas segalanya. Tidak ada yang akan percaya bahwa aku akan pernah melakukan hal seperti itu. Pada saat ini suasana di serambi utama menjadi sangat sunyi, jadi suara familiar itu bergema dengan jelas di telinga semua orang. Bahkan Xia Ming sendiri kaget, wajahnya segera berubah sangat pucat sehingga dia tampak seperti tidak memiliki setetes darah pun yang tersisa di tubuhnya. Guru Woyun, tak perlu dikatakan lagi bahwa kamu telah membuat persiapan yang cukup sebelum datang ke sini. Xia Ming dengan cepat pulih dan tertawa dingin ketika dia berkata, "Namun aku pikir kamu harus meminta orang yang kamu sewa untuk meniru suaraku untuk menunjukkan dirinya. Benar-benar lelucon. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu telah memproduksi perangkat itu kamu dapat membuktikan bahwa aku telah membunuh putriku sendiri? Aku, Xia Ming, tidak pernah mengakui hal seperti itu. Kamu bisa melupakan membingkaiku." Xia Ming tentu tidak percaya bahwa mungkin ada sesuatu di bumi ini yang dapat merekam suara. Dia memperhitungkan bahwa seseorang telah meniru suaranya dari balik layar, meskipun ini memang kata-katanya sendiri. Selama dia tidak mengakuinya, apakah orang-orang ini mau mempercayainya atau wanita ini? Kerumunan segera mulai terlibat dalam perdebatan. Saat itu, suara dingin dan tegas perlahan berbicara. Jika yang tertinggi ini tidak salah, ornamen giok itu adalah giok ilahi menguntungkan yang mistis. Itu diperingkatkan sebagai salah satu yang terbaik di antara senjata ilahi. Itu tidak memiliki kemampuan dalam pertempuran tetapi memiliki atribut yang agak mistis. Itu dapat menggunakan energi spiritual untuk menyegel percakapan seseorang di dalam batu giok. Setelah itu seseorang hanya perlu mengirimkan energi spiritualnya ke dalam batu giok untuk memutar ulang suara yang direkam. Ini berarti bahwa percakapan khusus ini memang merupakan rekaman dari sesuatu yang pernah dikatakan Xia Ming, tersimpan di dalam giok ilahi yang menguntungkan. Ekspresi Xia Cuksue berubah dalam 1 detik. Dia menatap dengan sedih dan kecewa pada fitur tertinggi Jin yang semakin dingin dan kejam. Dia tidak percaya bahwa tertinggi Jin yang telah berteman dengan keluarga Xia selama bertahun-tahun akan meninggalkan keluarga Xia pada saat seperti ini dan membantu wanita ini.
Namun pada saat ini Xia Cuksue benar-benar lupa bahwa tertinggi Jin telah melindungi keluarga Xia hanya demi Xia Ruoyun. Setelah menyadari bahwa keluarga Xia berada di balik pembunuhan Xia Ruoyun, mengapa dia terus membantu musuhnya sendiri? Apa yang dimaksud dengan tertinggi Jin? Bukankah Xiaming mengatakan bahwa seseorang meniru suaranya dari balik layar? Mengapa tertinggi Jin yang selalu membantu keluarga Xia menuduh Xiaming sekarang? Mungkinkah kamu lupa, tertinggi Jin tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga Xia? Selama bertahun-tahun dia telah membantu keluarga Xia hanya karena persahabatannya dengan Xia Ruoyun, yang akan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya. Selain itu menurut tertinggi Jin, tampaknya Xiaming memang mengaku dan pengakuannya telah direkam secara diam-diam. Itu berarti dia adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Xia Ruoyun. Xiaming sendiri telah mengatakan sebelumnya bahwa seekor harimau yang kejam tidak akan pernah memakan anaknya. Tamparan di wajah ini akan segera meninggalkan pembengkakan besar di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa tuan dari keluarga Xia akan menjadi orang yang munafik. Jelas aku salah menilai dia. Xiaming terhuyung mundur saat wajahnya benar-benar kehabisan warna. Jika orang lain telah membuat pernyataan ini, dia masih memiliki ruang untuk membalas. Namun bertentangan dengan pernyataan tertinggi Jin, orang-orang ini tidak akan pernah mempercayai Xiaming tidak peduli apa yang dia katakan. Hal yang paling dibenci dari semuanya adalah gadis terkutuk Gu Ruoyun yang telah benar-benar melatihnya. Meskipun memiliki pikiran licik sepanjang hidupnya, dia sebenarnya telah jatuh ke telapak tangan gadis kecil itu. Tiba-tiba Xiaming tertawa gila, tawanya mengandung sedikit kesengsaraan. Itu benar, aku membunuh Xia Ruoyun. Kerumunan tidak menyangka Xiaming mengakuinya dengan cara yang begitu lugas. Pengakuan itu cukup berfungsi sebagai ledakan yang membuat semua orang linglung saat mereka menatapnya dengan bodoh. Ayah. Ekspresi Xia Cuksue berubah. Mengapa ayah mengaku begitu cepat? Aku bisa melupakan tentang mendapatkan hati tertinggi Jin sebagai hasil dari ini. Namun Xiaming sepertinya tidak mendengar suara Xia Cuksue. Dia menutup matanya dengan sedih lalu perlahan membukanya lagi. Dan jadi apa? Apakah aku tidak merasa kesakitan setelah membunuh putriku sendiri? Aku tidak punya pilihan lain. Xiaming tampak sangat menyedihkan seolah-olah hatinya benar-benar hancur karena kematian Xia Ruoyun. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah melupakannya dan selalu hidup dalam penderitaan besar setiap saat sepanjang hari. Apakah kamu tahu kebenaran di balik apa yang sebenarnya terjadi? Tahun itu putri pemberontak itu bergabung dengan keluarga Mo dan mencoba membunuh Suer dan ibunya. Apa yang pernah dilakukan Suer? Hanya karena ramalan peramal bahwa dia adalah tuan sejati dari pagoda ilahi kuno, Xia Ruoyun telah bersekongkol dengan keluarga Mo dan mengangkat tangannya melawan Suer dan ibunya, semua demi mendapatkan pagoda ilahi kuno. Bahkan ayahku sendiri akhirnya mati di tangan mereka. Apa yang salah denganku mencoba membalas dendam untuk ayahku sendiri? Di mana dosaku dalam mencoba melindungi putriku sendiri?
Jika seorang putri pemberontak seperti dia diizinkan untuk berjalan di bumi ini, berapa banyak yang akan terus mati di tangannya. Xia Ming tampak pahit saat wajahnya menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Ya, memang benar bahwa aku telah mengatakan hal-hal yang disebutkan oleh ornamen batu giok, tetapi aku telah terpancing ke dalamnya juga. Setiap kali aku memikirkan bagaimana Xia Ruoyun dan keluarga Mo telah membunuh ayahku, bagaimana dia bahkan tidak akan membiarkan Suer dan ibunya yang baik dan lembut, hatiku akan dipenuhi amarah. Itu sebabnya aku mengatakan hal-hal kejam itu karena aku sangat marah. Ayah, jangan katakan lagi. Xia Cuksue melemparkan dirinya ke depan Xia Ming, matanya dipenuhi air mata saat dia menggelengkan kepalanya. Kita sudah membahas ini sebelumnya, tinggalkan martabat untuk kakak karena dia sudah mati, sudah waktunya untuk melupakan semua ini, jangan biarkan dunia mengutuknya lagi. Bagaimanapun dia masih saudara perempuanku, bagaimana aku bisa tega meninggalkannya dengan reputasi jahat seperti itu? Selain itu, selama tahun itu aku telah menyebutkan bahwa jika kakak perempuanku benar-benar ingin membunuhku, biarkan dia membunuhku. Jika kematianku bisa mengembalikan hati nuraninya, aku akan mati tanpa penyesalan. Guru Ruoyun melengkungkan sudut bibirnya, tersenyum ketika dia melihat ayah dan anak perempuan itu saling bergema. Jika dia bukan wanita jahat yang mereka fitnah, mungkin dia juga akan dibutakan oleh tindakan mereka. Demikian pula tertinggi Jin terus mengamati keduanya dengan tatapan dingin di matanya. Ekspresinya tanpa emosi saat dia dengan tenang menyaksikan ayah dan anak perempuan itu yang saling berpelukan dan menangis. Xia Cuksue perlahan berbalik dan mendekati tertinggi Jin. Dia kemudian berlutut, mengangkat wajahnya yang berlinang air mata ke arahnya saat dia berbicara dengan penuh penyesalan. Kakak Jin, aku minta maaf karena telah membohongimu selama ini. Pelaku sebenarnya di balik kematian kakakku adalah keluarga Xia. Alasan mengapa aku tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena saudara perempuanku terlalu baik sebagai aktris dan selalu menipumu dengan topeng. Aku tidak tahan bagimu untuk mengetahui tentang ini. Jadi jika kamu benar-benar ingin membalaskan dendam saudara perempuanku, bunuhlah aku sebagai gantinya. Sudah sepantasnya aku menemui kakakku di neraka dan meminta maaf padanya. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya. Wajahnya yang pucat dan putih tampak tenang dan tidak takut mati. Xia Cuksue masih merasa sangat percaya diri tentang tertinggi Jin. Pria ini tidak akan pernah tega menyakitinya setelah berinteraksi dengannya selama bertahun-tahun. Selain itu semua orang sekarang tahu bahwa Xia Ruoyun yang salah. Tertinggi Jin tidak akan pernah mengangkat tangannya untuk menyakiti seseorang tanpa mengklarifikasi fakta. Namun Xia Cuksue jelas memandang dirinya terlalu tinggi. Tertinggi Jin perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya lurus ke kepala Xia Cuksue. Tamparan itu begitu cepat dan ganas sehingga orang bisa merasakan hembusan angin berhembus bersamanya. Xia Cuksue bisa merasakannya bahkan dengan mata tertutup. Berhenti. Ekspresi Lu Chen berubah saat dia muncul di depan Xia Cuksue dalam sekejap, dengan cepat menariknya ke pelukannya.
Pukulan itu mendarat di punggung Lu Chen dan menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya yang tampan telah benar-benar kehabisan warna. Pada saat itu yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit yang hebat di organ-organ dalam tubuhnya, seolah-olah mereka semua dihancurkan oleh kekuatan satu pukulan itu. Apakah ini kekuatan sejati dari tertinggi bela diri? Bahkan setelah aku memasang semua pertahananku, serangannya masih bisa langsung menembusnya dan menghancurkan tubuhku yang terlindungi. Untunglah Xia Cuksue tidak dalam bahaya. Sebagai pemilik sebenarnya dari pagoda ilahi kuno, Xia Cuksue suatu hari akan menginspirasi kekaguman di seluruh penjuru dunia. Ketika saat itu tiba, aku bisa mendapatkan angin dan hujan jika aku mau, dan dendam yang aku dapatkan dari satu tamparan hari ini akan dikembalikan kepadanya di lain waktu, 1000 atau 10.000 kali lebih banyak. Betul sekali, Lu Chen telah memutuskan untuk menyelamatkan Xia Cuksue bukan karena dia mencintainya, tetapi demi posisinya di masa depan. Kakak Jin, kamu ingin membunuhku. Xia Cuksue mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap kecewa pada pria yang tampak dingin dan tegas itu. Beberapa saat yang lalu dia jelas merasakan niat membunuh pria ini dan satu tamparan itu sama kejamnya. Jika Lu Chen tidak bergegas, kepalanya akan terbelah di tempat dan dia akan mati secara tragis. Namun Xia Cuksue tidak bisa memahaminya. Xia Ruoyun hanyalah teman yang sudah meninggal dan dia telah berinteraksi dengan tertinggi Jin selama lebih dari 6 tahun sekarang. Mengapa dia masih terus memperlakukannya dengan sangat kejam bahkan setelah mengetahui bahwa Xia Ruoyun yang memulai semua ini? Apakah kamu ingin membunuhnya, tertinggi Jin? Guru Ruoyun mengangkat bahu sambil tersenyum menatap Xia Cuksue. Maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi tidak ada orang lain selain aku yang dapat memiliki kehidupan wanita ini. Tertinggi Jin yang hendak menyerang lagi mengerutkan kening saat mendengar pernyataan Guru Ruoyun. Dia kemudian menyingkirkan tangannya tetapi tatapan dinginnya tetap tanpa kehangatan saat dia menatap dingin pada Xia Cuksue di depannya. Hati Xia Cuksue bergetar, dia tidak lagi ingin melihat tatapan dingin dan acuh tak acuh dari tertinggi Jin saat dia perlahan bangkit dan berjalan menuju Guru Ruoyun. Aku pikir itu aneh dari awal bahwa kamu ingin mendekati pengawalku. Sekarang aku mengerti, kamu melakukan semua ini bukan hanya untuk Xia Ruoyun. Kamu berbicara tentang membalaskan dendamnya sepanjang waktu, tetapi sebenarnya, itu juga karena aku adalah tuan dari pagoda ilahi kuno. Sebagai tuan dari pagoda ilahi kuno aku ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Jadi itulah mengapa kamu datang untuk membunuhku. Xia Cuksue tertawa dingin sebelum melanjutkan. Kamu telah mempermainkan pengawalku yang malang yang sekarang tergantung di telapak tanganmu. Kamu seperti Xia Ruoyun yang akan merencanakan tanpa henti dan menjadi ganas dan biadab. Jika kamu benar-benar memiliki hati nurani, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Aku, Xia Cuksue, tidak pernah melakukan apapun padamu. Mengapa kamu bersikeras memprovokasiku? Sebelumnya aku terlalu baik sehingga aku membiarkan diriku dipermalukan olehmu berulang kali. Sekarang aku tidak akan membiarkan diriku menyerah pada pengganggu sepertimu.
Kali ini Bai Zongtian tidak menunggu Gu Ruoyun berbicara. Dia mencibir padanya dan mencemooh mengejek. Kamu tidak akan menyerah pada intimidasi kami? Maka kamu harus memiliki kekuatan juga. Mungkinkah kamu tidak menyadari bahwa kamu telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang? Baik hati, tatapan Bai Zongtian dipenuhi dengan ejekan ketika dia mendengar kata itu. Jika Xia Cuksue dianggap sebagai wanita yang baik, maka dunia ini tidak akan memiliki orang jahat sama sekali. Tidak berguna, Suer, apa yang dia bicarakan, kamu tidak berguna. Ekspresi Lu Chen berubah drastis. Bagaimana kamu menjadi tidak berguna? Seketika semua mata tertuju pada Xia Cuksue. Xia Cuksue tertawa dingin. Itu benar, kekuatanku sekarang menurun. Tapi apa? Aku adalah tuan dari pagoda ilahi kuno. Setelah aku memiliki pagoda ilahi kuno, aku dapat memulihkan kekuatanku. Lu Chen menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Saat itu tawa mengejek Bai Zongtian memenuhi udara sekali lagi. Tuan dari pagoda ilahi kuno, Xia Cuksue, apakah kamu yakin bahwa kamu adalah penguasa pagoda ilahi kuno? Di mana pagoda ilahi kuno itu? Bisakah kamu membiarkan kami melihatnya? Bai Zongtian dipenuhi dengan kegembiraan. Xia Cuksue telah lama menyadari bahwa ini semua adalah kebohongan yang dibuat oleh peramal dan Qiyuna, namun dia masih bisa membuat pernyataan seperti sumpah hikmat. Sepertinya aku benar-benar meremehkan anggota keluarga Xia. Ngomong-ngomong murid tersayang, bukankah ornamen giokmu mengandung percakapan lain? Maukah kamu memainkannya untuk kami dengar?